Halo guys, selamat datang di channel Filmpedia Universe. Kali ini kita akan membahas rangkuman alur cerita film yang berjudul Baywatch. Film ini dirilis di tahun 2017 dan bergenre laga komedi. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kalian mengklik tombol subscribe dan tombol like-nya. Jika sudah, langsung saja kita ke videonya. Cerita berawal dan memperlihatkan penjaga pantai yang bernama Mitch. Ia sedang berlari mengelilingi pantainya untuk mengecek keadaan yang ada di sekitar pantai. Saat sedang berlari di pesisir pantai, ia mendapati anak kecil yang sedang memegang obat-obatan terlarang yang ia dapatkan dari laut. Dan di sana juga ada pemilik baru klub yang berada di sekitar pantai. Ia bernama Victoria Leeds. Dan ternyata seleksi untuk menjadi penjaga pantai telah dibuka. Para calon penjaga pantai mulai berbaris, dan di barisan itu ada seseorang yang bernama Ronnie. Di sisi lain, ada pemuda yang bernama Matt Brody. Ia adalah atlet Olimpiade yang telah memenangkan 2 medali emas. Ia pun didatangi Mitch dan menyuruhnya berbaris. Namun Matt mengatakan ia sudah berada di dalam tim. Hal tersebut membuat Mitch sangat terkejut. Matt pun memberikan surat yang berisi pesan untuk Mitch. Mitch pun mengatakan kalau ia ingin masuk ke dalam tim, ia harus berusaha sendiri. Scene berpindah ke Victoria Leeds yang sedang berbicara dengan anggota dewan. Ia ternyata menyuap anggota dewan itu untuk membujuk pemilik real estate agar menjual ke Victoria. Seleksi untuk menjadi penjaga pantai telah dimulai. Saat semua orang bersusah payah menjalani tes, Matt hanya duduk di bangku dan tidak mengikuti tes, karena ia sangat yakin dengan kemampuannya. Matt ini emang sombong banget ya, mentang-mentang udah punya 2 medali emas. Setelah para calon seleksi telah menyelesaikan tesnya, Mitch menantang Matt untuk adu kekuatan dengannya. Dan jika Matt berhasil mengalahkan Mitch, ia akan diterima masuk ke dalam tim. Ya, sepertinya kita semua sudah tahu siapa yang akan menang. Mitch berhasil mengalahkan Matt dengan sangat mudah. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang meminta tolong karena ia dan anaknya tenggelam. Dan untung saja Mitch dan timnya berhasil menyelamatkan mereka. Daftar peserta yang telah berhasil masuk pun diumumkan. Dan yang berhasil ada Summer, Matt, dan Ronnie. Setelah memberitahu jadwal untuk latihan, ia didatangi oleh Victoria yang ternyata mengajak Mitch dan timnya untuk datang ke pesta pembukaan klub miliknya. Matt yang ternyata tidak mempunyai rumah terpaksa menginap di rumah Mitch. Keesokan harinya, mereka mendapat panggilan darurat dari sebuah kapal yang terbakar di laut. Mereka pun menuju ke kapal tersebut. Setelah sampai di sana, mereka pun menyelamatkan 2 orang gadis, namun ada 1 orang laki yang tewas. Ternyata itu adalah anggota dewan yang dibunuh oleh Victoria karena tidak mematuhi janjinya. Mereka pun berdiskusi tentang kematian dari anggota dewan tersebut. Mitch pun mencurigai Victoria adalah dalang dari penyebaran obat terlarang itu. Mereka pun mengingat tentang undangan ke pembukaan klub milik Victoria. Dan mereka semua akan pergi ke sana. Sesampainya di sana, Mitch menyuruh Ronnie agar mengalihkan perhatian Victoria, agar Mitch bisa lebih leluasa untuk menggeledah klub Victoria. Sedangkan Matt hanya duduk dan minum-minum dan tidak mengerjakan tugasnya, yang membuat Mitch sangat kecewa. Keesokan harinya, Matt yang terbangun di bawah dermaga langsung menemui Mitch untuk meminta maaf. Setelah mendengar kata-kata Matt, Mitch pun memberikan Matt 1 kesempatan. Mitch pun mempunyai ide untuk menyusup ke rumah sakit dan memeriksa keadaan sebenarnya pada mayat anggota dewan itu. Setelah diperiksa, ternyata ia tidak terbunuh karena kebakaran kapal. Anggota dewan itu telah tewas sebelum kapal terbakar. Summer pun melihat ada 2 orang yang menuju ke tempat mereka. Dan ternyata itu adalah anak buah dari Victoria yang berusaha menutupi bukti kematian dari anggota dewan.
Mitch, Summer, dan Matt pun bersembunyi di tempat penyimpanan mayat. Selagi anak buah Victoria mengganti bukti data anggota dewan tersebut, Summer mereka menggunakan handphonenya agar menjadi bukti. Tiba-tiba handphone Summer berbunyi yang membuat anak buah Victoria mengetahui keberadaan Mitch, Summer, dan Matt. Anak buah Victoria pun mengambil handphone milik Summer dan berlari keluar dari rumah sakit itu. Mitch, Summer, dan Matt pun mengejarnya. Summer pun berinisiatif menghentikan anak buah Victoria dengan Oke, lanjut ke cerita. Setelah menghentikan salah satu anak buah Victoria, Summer pun mengambil handphone yang ada di depannya. Dan ternyata itu bukan handphone miliknya. Sementara Mitch mengejar anak buah Victoria yang satunya dan membuat kekacauan. Mereka pun dipanggil ke kantor polisi dan menyuruh Mitch agar tidak mengurusi Victoria. Dan terpaksa harus membebaskan anak buah Victoria. Setelah keluar dari kantor polisi, Mitch dan Matt pun menyusup ke tempat memasok makanan milik klub Victoria. Di sana mereka menemukan obat terlarang yang disembunyikan di dalam tong yang berisi ikan. Mitch pun dipanggil oleh atasannya karena ia tidak mendengar dengan menerobos masuk ke tempat pemasok Victoria. Dan mengakibatkan Mitch dipecat dari pekerjaannya dan digantikan dengan Matt. Padahal ia baru masuk sebagai penjaga pantai. Mitch pun menghabiskan waktunya untuk bersedih dan bekerja di counter handphone. Saat sedang bekerja, ia kedatangan mentor sekaligus penyemangat yaitu David Hasselhoff, yang berperan sebagai Mitch di serial TV tahun 90-an. Sementara itu, Matt yang sekarang menjadi ketua penjaga pantai tetap melanjutkan penelitiannya tentang Victoria. Matt pun mencuri berkas dari polisi dan memberitahu ke Summer tentang bukti kematian salah satu anggota yang ternyata itu adalah teman Ronnie yang diperlihatkan di awal film. Ronnie pun meretas jaringan milik Victoria dan mendapatkan bukti-bukti kejahatan yang diperbuat Victoria dan memberitahu ke seluruh anggota penjaga pantai. Mereka pun berencana pergi ke pesta yang diadakan oleh Victoria di kapal pesiarnya. Saat sedang berada di pesta, Matt dan Summer pergi untuk mencari obat terlarang itu. Sementara yang lainnya pergi mencari korban yang disebabkan oleh Victoria. Matt pun menyelam ke bawah kapal untuk mencari obat tersebut dan berhasil mendapatkannya. Summer pun pergi untuk menghubungi Mitch dan memberitahu semuanya. Ronnie dan timnya juga telah menemukan korban dan membebaskannya dari sana. Matt ternyata sudah ketahuan dan tertangkap. Ia pun dikurung dan diceburkan ke laut. Dan untung saja ia berhasil diselamatkan oleh Mitch yang telah mendengar pesan dari Summer. Mereka pun menuju ke kapal milik Victoria untuk mencegah ia melarikan diri menggunakan helikopter. Ronnie yang sedang berada di tempat kontrol kembang api sedang berusaha menyalakan kembang apinya. Matt dan Mitch pun telah sampai di kapal milik Victoria. Ronnie pun menyalakan kembang apinya. Mitch pun mengerahkan kembang api terbesar ke arah Victoria. Dan akhirnya berhasil membunuh Victoria dan film pun berakhir.